yang terpenting dan yang wajib kita sebagai driver dump truck harus wajib tahu ya. Jadi saya akan berikan pada saat di lapangan karena melalui gambar ini agak sedikit sulit ya karena posisinya ramburan dan kedua dia agak dari sebelah ini ya, jadi untuk pandangan kita tidak terlalu bisa melihat seutuhnya gitu ya. Nanti pada saat ini tetap saya akan kasih lagi penjelasan lagi supaya lebih jelas lagi bagian komponen-komponen daripada unit. Oke, dari seluruh yang ada di sini ini kira-kira ada lagi yang masih mau ditanyakan? Ingat, nanti di unit tetap saya akan beritahu lagi ya apa yang belum diketahui. Contohnya seperti tadi, water separator ya belum terlihat, tabung air pressure belum terlihat ya, penambahan oil brake, penambahan oil steering, penambahan oil engine atau sampai ke lain-lainnya water coolant belum bisa terlihat karena itu bisa nanti pada saat. Halo, ketemu lagi dengan saya Saifuddin di channel saya TV Official 27. Jangan lupa di like, subscribe, komen di bawah ini agar terdapat video notifikasi terbaru dari kami. Memastikan itu bahwa unit indikator menyala, indikator air brake pressure nyala, langsung plus loss rem, akhirnya terjadi juga insiden. Jadi mesin juga masuk dalam kategori itu prinsip keselamatan kerja, yaitu yang namanya 4M. Mesin masuk. Ada lagi material nomor 3. Wah, kenapa Pak Robi? Kok banyak betul 4M ini sampai material aja masuk? Coba ada yang bisa jelaskan nggak material kira-kira? Ada yang paham nggak? Kan saya sudah jelaskan nih, manusia, APD, mesin, indikator, komponen, atau misalnya saya kasih contoh sekali lagi untuk mesin. Tire, ban ya. Jadi kalau kita di perusahaan itu ban itu kita sebut dengan tire. Jadi nanti semuanya kita akan belajar di sini mengubah bahasa yang sehari-hari itu menjadi bahasa perusahaan. Karena di perusahaan yang tadinya knalpot kita bilang di kampungnya, dia mau ke di dalam perusahaan disebut dengan muffler. Tidak boleh. Itu kita akan saya jelaskan semuanya nanti ya. Karena bahasa itu akan berubah semua. Jadi mesin masuk, contohnya tire atau ban, wah gundul ban itu, tapi tetap dibawa. Misalnya motor aja lah, motor gundul tetap kita bawa, sudah hujan, kebut-kebutan, akhirnya apa? Bannya gundul. Insiden nggak kira-kira itu? Kemungkinan besar pasti insiden. Itu mesin pasti sudah itu. Dan unit dan truk pun juga, ban tidak layak kita operasikan terus. Pada saat kita membawa material muatan yang seberat itu berapa sekian ton, 20 ton, kita bawa 22 ton, apalagi sampai 24, rasanya baru pakai tire yang gundul, tas pecah oleng, selah masuk ke dalam. Benar? Ya. Itu adalah contoh daripada mesin. Yang ketiga, material. Coba di antara Pak Hen atau Pak Nafis, yang mana kira-kira bisa menjelaskan kok material ini bisa ikut juga sih dari situ? Karena di mana kita sebagai operator atau kita sebagai driver atau kita sebagai manusia atau kita sebagai hari-harinya kita ini harus tahu, harus bisa yang tadi saya bilang mengenali dampak-dampaknya atau mengenali bahaya-bahaya itu. Contohnya, saya punya mah tawar kan saya sudah mengenalin, kalau saya paksa selesai, boleh kan?
itu sudah kita mengerti, atau prinsip kita tuh jangan sampai lah nanti saya ini sakit kenapa gara-gara saya minum ini aja walaupun liur ini pengen, tapi tahan, jangan ya. Itu adalah sudah prinsip kita itu supaya kita ini jangan sampai cedera atau sampai kita sakit. Nah inilah contoh-contohnya dimana ada yang namanya material. Coba pikir-pikir dulu, material gimana gitu, kira-kira bisa material yang ini bisa bikin saya ini ya, pasti ya. Dan itu aja dimana kita sebagai driver itu harus bisa paham, harus bisa tahu, harus bisa mengenali bahaya, jangan cuma tahu mengenali cewek. Coba Pak Hen atau Pak Nafis, kira-kira pakai anunya sendiri lah. Pakai sugestinya sendiri. Gimana ya kalau material ini? Kenapa dia ini harus saya perhatikan juga material ini? Memangnya kenapa dengan material? Gimana? Belum ada gambaran. Material belum ada gambaran. Sangat mudah untuk material ini. Kenapa saya bilang sangat mudah? Contohnya, saya kasih contoh lagi. Kira-kira pada saat kita membawa unit dump truck pada posisi saat dia muatan, kita melihat ada material yang lembek. Ya, material yang lembek. Kita injek di situ, terjadinya apa? Kemungkinan insiden yang mungkin amblas, atau yang licin, hujan loh ya, hujan nyata otomatis itu di mana material itu, karena bukan aspal ya. Iya. Tapi aspal juga material juga bisa juga. Hujan-hujan coba laju-laju nikung di tikungan mapan sini tadi bawa 100 gimana? Kira-kira itu material kan? Iya. Aspal material kan? Jalan material. Batu itu material. Tanah material. Itu sudah suatu di mana material itu kita harus tahu dia lembek, dia tajam. Contohnya batu atau batu besar, ya kan? Nggak mungkin batu besar itu kita tubruk, itu pasti otomatis membahayakan kita. Contohnya material yang tidak baik, contohnya jalan yang licin, itu sudah bisa membahayakan diri kita. Contohnya, oke, kita nggak usah pakai muatan yang berat lah, kita mau kosongan aja, tapi kita bawa laju, otomatis bisa oleng karena jalanannya licin kan. Makanya itu sedang di perusahaan di mana pada posisi saat hujan material itu kurang baik, pastinya disuruh hentikan, stop, break. Kita nggak boleh lanjut kerja. Kenapa? Karena posisi sedang hujan, karena bisa menyebabkan insiden, yaitu tadi material yang licin. Sudah jelas, pasti licin materialnya. Tuh, jadi di mana material itu juga masuk dalam pengawasan kita. Di dampingan, pada saat kita mau gedamping, kita mau buang material, ada yang retak. Dampingan itu karena posisi disposal itu tinggi, ya. Tinggi, tempat dampingan itu tinggi. Buka-buka di YouTube sambil lihat-lihat. Kita di sini pre-wifi, nanti buka. Pada saat jam break boleh buka-buka. Buah pasar dunia tambang seperti apa. Ya. Itu kecil. Kenapa? Material lembek, material retak, material tidak kuat. Kalau misalnya kita paksa pada saat dampingan itu tinggi begitu, kita bawa material ke sana, baru kita buang buang, ya, biar dia meluncur ke arah bawah. Materialnya retak, kalau itu runtuh, apa enggak? Selesai, betul enggak? Jadi di mana material itu masuk dalam prinsip keselamatan dalam itu berkaitan dengan kondisi jalan, kondisi lingkungan bekerja. Betul sekali. Jadi material itu banyak sekali, bukan hanya licin. Jadi itulah dimana kita itu sebagai driver itu harus bisa. Kalau ini bahaya sih. Ini udah bisa dipaksa. Jangan kadang-kadang orang, bisa kecil. Kadang aja bisa itu. Kadang orang
kebanyakan kayak gitu kan. Terus bentuk pasir ini. Contohnya aja lah, muatan sawit ditinggi-tinggiin, ya. Sudah tahu jalanan kita di sini, rusaknya kayak apa, apalagi daerah Morlawan. Itu dulunya ya kan. Di muatan sudah tahu materialnya itu ngeri di situ, jalan ini kurang baik. Kalau saya bawa motor begini pasti saya nanti oleng bisa dapat. Dipaksa sampai Morlawan tumpah. Ruginya siapa? Diri sendiri, truknya rusak, dia cedera, kerugiannya jadi berapa? Jadi kita harus bisa banyak berhayal, banyak berpikir luar. Karena saya dulu juga waktu bujang boleh tanya bagus, saya dulu balap motor, balap mobil. Ya. Baru-baru ini saya habis menyelesaikan balap mobil. Jadi ya itu. Kalau sekarang pikir ngebuat saya di Jakarta, wah istri di rumah, siapa kasih makan istri berapa? Betul? Betul. Kayak Pak Hen sudah berumah tangga ya? Iya. Ada anak? Ada. Jangan otomatis dulu apa? Susuan, biaya sekolah. Itu. Tapi itu yang harus lebih kita apa ya? Lebih memikirkan. Kadang kita itu lalai ya di situ. Lalai. Boleh ngebut, boleh. Tapi ya, dalam pada posisi ngebut itu kita sudah bisa atau kita sudah paham. Kalau saya ngebut kayak gini, saya berani yakin saya bisa menguasai tikungan. Jangan kadang-kadang orang mau ngebut sama ngebut dulu aja di tikungan depan larut, lepas. Betul? Betul. Banyak kejadian begitu tuh. Itu yang ngebut tidak ada perhitungannya. Tapi kalau kita mau ngebut dengan perhitungan, saya di sini saya kecepatan sekian, saya pasti lulus. Dan kondisi ban saya oke, atas yang macam wajib. Jangan mau sebelum asal-asalnya ngebut kayak anak-anak cabai-cabian yang sekarang mau ngebut sebelum-sebelumnya ya untungnya masuk ke mutan. Ya. Oh yang wajib langsung. Itu adalah segi contoh daripada yang namanya materi. Yang keempat adalah metode. Ada yang bisa tahu metode? Kalau mungkin dari pendapat saya, kalau metode itu lebih kepada cara, misalnya dalam pada kembali ke nomor 1 bahwa manusia dalam melindungi dirinya kan. Betul. Sudah safety, kayak kompi, terus kalau mesin mengecek keadaan mesin, betul, dari luar sampai ke dalam, betul, ya dari luar kayak gitu. Oke. Sudah. Nah, jadi di sini banyak sekali ya masih komponen yang belum bisa kita sebutkan karena ini hanya melalui gambar saja ya. Tapi nanti pada saat di alat di lapangan kita akan ulas satu persatu lagi apa yang belum diketahui kita akan beritahu dan kita akan sampai ke ujung-ujungnya kita akan semuanya ulas sama-sama ya. Dan saya akan memberitahu nama-nama komponen itu yang terpenting dan yang wajib kita sebagai driver dump truck harus wajib tahu ya. Jadi saya akan berikan pada saat di lapangan karena melalui gambar ini agak sedikit sulit ya karena posisinya buram dan kedua dia agak dari sebelah ini ya, jadi untuk pandangan kita tidak terlalu bisa melihat seutuhnya gitu ya. Nanti pada saat ini tetap saya akan kasih lagi penjelasan lagi supaya lebih jelas lagi bagian komponen-komponen daripada unit. Oke, dari seluruh yang ada di sini ini kira-kira ada lagi yang masih mau ditanyakan? Ingat, nanti di unit tetap saya akan beritahu lagi ya apa yang belum diketahui. Contohnya seperti tadi water separator ya belum terlihat, tabung air pressure belum terlihat ya, penambahan oil brake, penambahan
oil steering, penambahan oil engine, atau sampai ke lain-lainnya, water coolant belum bisa terlihat karena itu bisanya nanti pada saat di unit kita mengangkat kabinnya ya. Kita mengangkat kabinnya baru bisa kita lihat semua komponen daripada engine itu sampai ke filter bahan bakarnya semuanya itu bisa kita coba nanti pada saat kita di alatnya ya. Oke, kita lanjut atau masih ada yang mau dipertanyakan di sini? Jadi di sini ada juga ya di pintu, di sini ada lampu sein juga ya, dari yang warna kuning ini menyala juga ya lampu sein yang di sini ya. Bagian depan menyala dan yang di pintu daripada kabin ini tetap menyala juga ya. Ini ada juga di sini tambahannya. Jadi apabila orang dari arah sebelah pinggir sampingnya dia tetap bisa melihat kan, karena kalau dari depan otomatis tidak akan terlihat. Jadi dia di samping sini tetap ada juga. Jadi dia tetap bisa memberikan isyarat untuk kendaraan atau unit lain bahwa dia ingin berbelok ya. Terus ada lagi yang mau dipertanyakan? Cara membuka kabin. Jadi cara membukanya di sini ada locknya. Di sini ada 2 biji lock ya yang harus kita buka. Itu ditarik di atas sebelah sini. Itu untuk Euro ya. 2 biji di sini. Setelah itu kita angkat ininya, kita dorong ke arah atas, maka di bawah sini akan muncul lock. Nanti di situ kita tekan, maka dia akan tertahan oleh lock di sini ya. Untuk kabinnya ini. Tapi kalau untuk yang CB yang tipe-tipe baru juga, dia sudah tidak menggunakan lagi lock itu. Dia menggunakan macam elektrik ya, menggunakan elektrik untuk mengangkat kabinnya. Jadi hanya perlu kita angkat ke atas, set, kita buka locknya dari bawah dulu, kita angkat ke atas, ini langsung kita buka. Dan itu hanya menunggu beberapa detik saja ya. Untuk dia naik itu kita tahan gini, dia naik dengan otomatis. Tapi kalau yang ini harus pakai tenaga, harus pakai otot didorong. Tidak bisa kalau tidak pakai otot tidak terangkat dengan model kabin yang sebesar itu ya. Jadi harus tenaganya harus laki ya. Oke, jelas? Jelas? Kita tinggalkan. Kita next ke slide selanjutnya ya. Ini kita sudah memasukin daripada instrumen panel.